Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Studi Al-Quran ingin menjelaskan materi tentang Fawati dan Khawatim Aswar. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Farhan Fadilah, kedua Diva Kartika Wahyudin, ketiga saya sendiri Nurlinda, dan keempat Sabita Krisna. Dalam materi Fawati dan Khawatim Aswar terdapat 4 pembahasan pokok, yaitu pertama, pengertian Fawati Aswar yang akan disampaikan oleh Diva Kartika Wahyudin. Kedua, macam-macam Fawati Aswar yang akan disampaikan oleh saya sendiri Nurlinda. Yang ketiga, macam-macam Khawatim Aswar yang akan disampaikan oleh Sabita Krisna dan Farhan Fadilah. Yang keempat, pendapat ulama tentang Fawati dan Khawatim Aswar yang akan disampaikan oleh Diva Kartika Wahyudin. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pengertian Fawati Aswar dan Khawatim Aswar. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian Fawati Aswar. Pengertian Fawati Aswar menurut bahasa yaitu pembukaan-pembukaan yang berada di awal Al-Quran. Secara istilah, Fawati Aswar itu pembukaan-pembukaan dalam surat. Jadi, kesimpulannya, Fawati Aswar adalah ilmu Al-Quran yang mengkaji tentang huruf-huruf kata atau kalimat pembuka suatu surat, dan ilmu ini cenderung mempelajari arti dan tafsir dari kalimat-kalimat tersebut. Sedangkan pengertian Khawatim Aswar itu ungkapan menjadi penutup dalam suatu surat Al-Quran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam Fawati Aswar. Dalam pembukaan surat atau Fawati Aswar, macam-macamnya dibagi berdasarkan isi kandungan dari ayat pertamanya. Menurut Imam Al-Qostani dalam Latif Al-Isyarah yang dikutip, Abdul Jalal membagi ke dalam 10 kelompok, yaitu pertama, pembukaan dengan pujian kepada Allah atau Al-Istiftah, menetapkan sifat-sifat terpuji dengan menggunakan hamdalah, yakni dibuka dengan Alhamdulillah yang terdapat pada 5 surat, yaitu Al-Fatihah, Al-An'am, Al-Kahfi, As-Saba, dan Fatir, menggunakan lafal Tabarok yang terdapat pada 2 surat, yaitu Al-Furqan dan Al-Mulk. Mensucikan Allah dari sifat-sifat negatif dengan menggunakan lafaz tasbih yang terdapat pada 7 surat, yaitu Al-Isra, Al-A'la, Al-Hadid, Al-Hasyr, As-Saf, Al-Jumu'ah, dan Al-Taqabun. 2. Pembukaan dengan huruf yang terputus-putus atau Al-Ahruf Al-Muqattah. Pembukaan dengan huruf ini terdapat pada 29 surat dengan memakai 14 huruf tanpa diulang, yakni Alif, Ha, Sin, Shad, To, Ain, Kaf, Qaf, Lam, Mim, Nun, Ba, dan Ya. Pembukaan surat yang diawali dengan huruf hijaiyah. 3. Pembukaan dengan panggilan atau al-istiftah bi al-nida. Ada 3 macam, yaitu nida untuk nabi dengan trim ya ayyuhan nabiyyu pada surat Al-Ahzab dan tahrim at-tariq. Nida untuk nabi dengan trim ya ayyuhan muzammil pada surat Al-Muzammil. Nida untuk nabi dengan trim ya ayyuhan nabi mudassir pada surat Al-Mudassir. 4. Pembukaan dengan kalimat berita atau istiftah bil jumlah al-bariyah. Ada 2 macam, yaitu kalimat nomina atau jumlah al-islamiyah. Kalimat ini terdapat pada 11 surat, yaitu surat At-Taubah, An-Nur, Az-Zumar, Muhammad, Al-Fat, Al-Rahman, Al-Haq, An-Nur, Al-Qadar, Al-Qari'ah, dan Al-Kausar. Kalimat verba atau al-jumlah al-fi'liyah. Kalimat ini terdapat pada 12 surat, yaitu surat Al-Anfal, An-Nahl, Al-Qamariyah, Al-Mu'minun, Al-Anbiya, Al-Mujadalah, Al-Ma'raj, Al-Qiyamah, Al-Balad, Al-Basa, Al-Bayyinah, dan At-Takasur. 5. Pembukaan dengan sumpah atau al-istiftah bil al-qasam. Sumpah yang digunakan dalam pembukaan surat-surat Al-Quran ada 3 macam dan terdapat pada 15 surat. 6. Pembukaan dengan syarat atau al-istiftah bil syarat. Syarat-syarat yang digunakan dalam pembukaan surat-surat Al-Quran ada 2 macam dan digunakan dalam 7 surat, yakni surat At-Takwir, Al-Infiltor, Al-Insyiqaq, Al-Waqi'ah, Al-Munafikun, Al-Zalzalah, dan An-Nasr. 7. Pembukaan dengan kata kerja perintah atau al-istiftah bil al-amar. Berdasarkan penelitian para ahli, ada sekitar 6 kata kerja perintah yang menjadi pembukaan surat-surat Al-Quran, yaitu pada surat Al-A'la, Al-Jin, Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. 8. Pembukaan dengan pertanyaan atau al-istiftah, al-istifham. Bentuk pernyataan ini
Ada dua macam, yaitu pertanyaan positif, yaitu pertanyaan dengan menggunakan kalimat positif digunakan pada 4 surat, yaitu Al-Dar, An-Naba, Al-Ghasyiyah, dan Al-Ma'un. Pertanyaan negatif, yaitu pertanyaan dengan kalimat negatif digunakan pada 2 surat, yaitu Al-Insyirah dan Al-Fil. 9. Pembukaan dengan doa atau Al-Istiftah bil Al-Duah. Terdapat 3 surah, yaitu surat Al-Mutaffifin, Al-Humazah, dan Al-Ahab. 10. Pembukaan dengan alasan atau Al-Istiftah bil Al-Ta'lil. Terdapat dalam surat Quraisy. Baik, di sini saya akan mempresentasikan macam-macam khawatim aswar. Di sini saya akan mengambil beberapa contoh surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama, penutupan dengan mengagungkan Allah. Contohnya yaitu surat Al-Maidah, Al-Anfal, Al-Anbiya. Yang kedua, penutupan dengan anjuran ibadah dan tasbih, yaitu terdapat di surat Al-A'raf, Al-Hijr, At-Tur. Yang ketiga, penutupan dengan pujian, terdapat dalam surat Al-Isra, An-Najm, Yasin. Yang keempat, penutupan dengan doa, terdapat dalam surat Al-Mu'minun dan Al-Baqarah. Yang kelima, penutupan dengan wasiat, terdapat dalam surat Ar-Rum, At-Dukhan, As-Saff. Yang keenam, penutupan dengan perintah, masalah, dan takwa, terdapat dalam surat Al-Imran, An-Nahl, Al-Qamar. Yang ketujuh, penutupan dengan masalah kewarisan, terdapat dalam surat An-Nisa. Yang kedelapan, penutupan dengan janji dan ancaman, terdapat dalam surat Al-Muzammil dan Al-Humazah. Yang kesembilan, penutupan dengan hiburan bagi Nabi Muhammad SAW, terdapat dalam surat Al-Kautsar dan Al-Kafirun. 10. Penutupan dengan sifat Al-Quran terdapat dalam surah Yusuf, Shad, dan Al-Qalam. Contoh ayat, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran surat Yusuf ayat 111. 11. Penutupan dengan bentahan, Al-Jadal. Terdapat surah Al-Ra'd. Contoh ayat, berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu dan antara orang yang punya ilmu Alkitab. Quran surat Al-Ra'd ayat 43. 12. Penutupan dengan ketauhidan, terdapat dalam surah At-Taubah, Ibrahim, Al-Kahfi, dan Al-Qasas. Contoh ayat, jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy. 15. Penutupan dengan perincian maksud, terdapat dalam surah Al-Fatihah, Asy-Syu'ara, dan At-Takwir. Contoh ayat, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan pula mereka yang sesat. Quran surat Al-Fatihah ayat 7. 16. Penutupan dengan pertanyaan, terdapat dalam surah Al-Mulk, At-Tin, dan Al-Mursalat. Contoh ayat, katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu. Quran surat Al-Mulk ayat 30. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan pendapat ulama tentang Khawatih Aswar. Yang pertama itu dari Mufasir. Ia berpendapat bahwa huruf-huruf yang terpotong itu masing-masing diambil dari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau tiap-tiap hurufnya itu merupakan pengganti dari suatu kalimat yang berhubungan dengan sesudahnya. Kemudian Al-Qawaibi itu berpendapat, ia mengatakan bahwa kalimat-kalimat merupakan tanbih. Tanbih itu nasihat atau peringatan bagi Nabi di saat beliau dalam keadaan sibuk dan sebagainya. Pengertian tanbih ini diharapkan kepada orang-orang musyrik yang ada di Mekah dan kepada ahli kitab yang ada di Madinah.
Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.